Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Kang Udin Official. Pada video kali ini kita akan unboxing satu soundcard, teman-teman. Jadi soundcard ini kita bisa pakai untuk live streaming di TikTok ataupun di Snack Video. Jadi TikTok atau Snack Video sebaiknya menggunakan soundcard, teman-teman. Apakah soundcard itu F8 atau soundcard yang seperti ini, yaitu soundcard F998. Yang sebelumnya saya juga pernah memakai ini, teman, soundcard V8. Nah, ini soundcard V8 yang kemarin ini banyak trouble-nya di sini, teman. Di on off-nya ini banyak trouble. Jadi kalau untuk menekan tombol on di sini harus ada yaitu Bluetooth-nya, yaitu tanda Bluetooth. Kalau tidak ada tanda Bluetooth maka tidak akan terkoneksi dengan musik background lain yang kita masukkan di sini. Jadi agak ribet sedikit, teman-teman. Tetapi ini lumayan. Untuk pemula bisa dipakai untuk live streaming di TikTok ataupun di Snack Video. Tetapi kali ini kita akan mencoba di sini, teman, yaitu di soundcard F998. Jadi soundcard ini cukup membantu saya untuk live streaming. Teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita langsung buka saja soundcard F998. Nah, ini ada busanya, teman, ya. Ada busa. Kita pinggirkan dulu. Kemudian di sini ada kabel cas, teman-teman, ya, kabel cas yang biasa kita pakai juga, ya. Kabel cas ini sudah Type C, teman, Type C. Jadi Type C ini bisa kita masukkan di HP kita. Nah, ini bisa ke sini, dibolak-balik akan sama, teman. Jadi berbeda dengan yang di luar Type C. Jadi sudah Type C ini cukup bagus, teman, kita pakai untuk mengecas di soundcard kita. Kemudian ada kabel 2, teman, ya. Kabel AUX 3,5 ini nanti kita butuhkan pada waktu kita nyambungkan ke HP, ya. Kabel AUX yang ringnya 3, teman, ya. Oke, kemudian soundcard itu sendiri. Nah, ini soundcardnya. Dan ini ada buku panduan yang bisa kita baca-baca. Oke, sekarang kita review yang ini, teman, ya, yang soundcard ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, teman-teman, ini terbuat memang dari plastik, ya. Nah, ini dari plastik dan ini cukup lumayan, teman-teman. Jadi kalau kita kesetrum ya tidak, ya, karena ini plastik. Kemudian di bawahnya ini ada penyangga, ada penyangganya, ada 4 penyangga. Kemudian kita lihat permukaannya ini agak kasar, teman-teman, ini agak kasar. Kemudian knop-knopnya juga terbuat dari plastik. Kemudian ini ada silikon, teman-teman, ya, model dari silikon yang cukup empuk juga. Kemudian di sini ada LED-nya. LED-nya di sini nanti kalau kita bicara ini akan menyala, teman-teman, ya. Akan menyala. Kemudian di sini ada volumenya. Di sini ada treble, ada middle, ada bass, ada record. Nah, ini kalau record bisa kita maksimalkan di sini, teman-teman. Oke, coba kita langsung langsung kita nyalakan, teman-teman, ya. Nah, ini sudah menyala, teman-teman. Oke, sempurna, teman-teman. Dan ini sebelum kita pakai sebaiknya dicas dulu, teman, ya. Dicas sekitar 3 jam. Nanti juga akan oke, ya. Kemudian kita lihat juga, teman-teman, di sini lampunya sudah berkedip-kedip, itu tandanya kita aktif, ya. Jadi sekali lagi ini ada akompane di sini, teman. Ada akompane. Ini biasanya kita pakai untuk volume musik, kemudian ini untuk monitor. Untuk monitor di headphone kita, makanya kita perlu headphone, teman-teman, ya. Oke, langsung saja kita coba, teman-teman, ya, bagaimana hasilnya. Yang perlu kita siapkan adalah kabel-kabelnya tadi, ya. Kabelnya kita konekkan. Kalau kabel cas di sini, teman, ya, coba kita lihat di sini. Jadi ada interface di sini, ada tulisan condenser mic, teman-teman. Jadi untuk mic condenser kita bisa colokkan di sini. Kita nanti akan pakai BM800, teman-teman, ya, BM800. Coba kita tunjukkan sekalian, ya, BM800. Nah, ini, teman-teman, BM800 yang akan kita pakai untuk kita gunakan sebagai mikrofon kita, BM800. Kita perlu BM800, teman-teman, ya. Kemudian yang lubang kedua, ini ada headset yang kita pakai di kepala itu, teman-teman, ya. Jadi untuk memonitor. Kemudian earphone-nya ada di sini, juga ada earphone untuk mendengarkan suara, ada akompani.
ini untuk menghubungkan ke musik teman-teman ya, background musik. Biasanya kita colokkan dari HP lain. Kemudian ini kita konekkan ke HP yang bisa kita pakai untuk live streaming. Ada 3 teman colokannya. Jadi kita bisa pakai aplikasi yang berbeda dari ini, dari colokannya ini. Kemudian dari OTG PC Live. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan PC laptop teman-teman. Bisa kita pakai di sini. Kemudian ada casnya yang tadi teman ya. Nah, ini kabel cas. Kita colokkan di sini, kita hubungkan ke listrik. Oke teman, langsung aja kita coba ya. Pertama kita harus colokkan yaitu BM800 ya. Nah, ini BM800, kita lihat teman-teman. Ini ringnya 2 ya, ringnya 2. Seperti ini. Kita colokkan di sini ke kondensor mic. Kondensor mic sudah. Kemudian headphone-nya juga kita colokkan langsung teman ya. Headphone-nya ini ringnya 3 teman ya, ringnya 3. 1 2 3 seperti ini, ringnya 3. Kita colokkan di headset. Nah, kemudian setelah itu kita colokkan yang ini teman ya, yaitu kabel aux yang menghubungkan antara soundcard sama HP kita. Kita langsung colokkan di salah satu yang akan kita taruh di sini ya. Kita colokkan salah satunya aja, karena ini ada 3 teman ya. Oke, setelah itu teman-teman ya, kalau ingin musik, ini kita aktifkan Bluetooth-nya. Ini ada BT, itu adalah Bluetooth ya. Bluetooth, BT Bluetooth, kemudian voice over. Voice over ini fungsinya teman ya, kalau kita misalkan nyetel musik ya, kalau kita sedang bicara, kalau kita aktifkan voice over-nya, maka suara musiknya akan hilang. Tetapi ketika kita berhenti bicara, maka musiknya akan keluar. Ini bagus. Kemudian mute, ini untuk menghentikan suara teman. Di mute suaranya hilang. Elimination ini kita gunakan untuk menghilangkan suara. Jadi suara vokal, tinggal suara musik. Ada kaitannya dengan karaoke di sini teman. Adakah internal play? Ini juga bisa kita aktifkan. Denoise ini adalah untuk menghilangkan noise teman-teman ya. Kita aktifkan. Kemudian di sini ada primal sound, ada recording sound, ada pro, pop, MC, dan change voice. Change voice ini adalah menukar suara teman-teman ya. Misalkan suara normal menjadi suara yang agak besar, menjadi suara yang anak kecil, itu ada di change voice. Ada halilintar juga, kita coba nanti teman-teman ya. Ada chair dan sebagainya. Setelah itu kita hubungkan ke HP teman-teman. HP yang akan kita gunakan untuk live streaming. Nah, ini kita colokkan ke HP. Kita colokkan ke HP. Nah, ini sudah nancap di HP teman-teman ya. Tinggal kita live streaming. Kemudian masalah musik teman-teman ya. Musik kita memakai HP lain. Ini kita hubungkan ke Bluetooth. Nah, ini ada tanda BT. Ini kita hubungkan di sini teman-teman. Jadi kita bisa mengambil dari YouTube atau dari mana bisa ya. Coba kita cari musik yang no copyright ya. Biasanya kita ambil itu di NCS teman-teman, NCS. Nah, kemudian kita hubungkan di sini teman ke BT-nya. Harus aktif teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di rekaman dari Soundcard F998. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita sudah memakai musik. Kita hubungkan dari HP ini teman ya, HP ini menuju ke sini. Jadi sama-sama kita aktifkan yaitu Bluetooth-nya. Oke, seperti ini suara teman-teman dari F998 Soundcard yang baru kita beli. Nah, untuk pengaturan musik teman-teman ya. Untuk pengaturan musik kita bisa rendahkan volumenya. Kita bisa rendahkan, kalau ini monitor teman-teman. Monitornya kita bisa kencangkan, juga bisa kita kurangi. Untuk monitor itu di headset teman-teman ya. Nah, ini suara teman-teman. Coba kita aktifkan itu yang namanya voice over ya. Coba kita klik voice over. Tes 1 2 3 percobaan. Jadi kalau voice over kita aktifkan, ketika kita bicara maka musiknya akan turun volumenya teman-teman ya. Nah, ketika kita diam maka volume dia akan naik dengan sendirinya. Itu fungsinya voice over. Kemudian di sini teman-teman ada triple ya. Ada triple, ini kita fullkan triplenya.
Kita bisa kurangi triple teman ya, seperti ini. Triplenya kita kurangi, kita bisa maksimalkan. Kemudian middle-nya ini bisa kita maksimalkan atau bisa kita kurangi. Bass juga begitu, selera kita. Ada record. Nah ini record teman-teman. Kalau kita ingin merekod, aktifkan record, kita fullkan aja. Kemudian ini ada special effect, kita bisa aktifkan, kita bisa maksimalkan, kita kurangi. Nah teman-teman, ini bisa kita lihat ya, LED-nya bergerak-gerak. Ketika kita bicara, LED bergerak-gerak seperti ini. Kemudian akompani ini berasal dari musik ya, musiknya bisa kita keraskan. Juga bisa kita kurangi teman, kita kurangi, jangan keras-keras. Kalau kita live streaming, ini musik penting, tapi jangan terlalu keras juga, mengganggu suara kita. Kemudian ini teman, elimination. Elimination ini untuk menghilangkan suara vokal. Ini kita aktifkan, bisa. Mood ini kita hilangkan. Kemudian mood kita tidak aktifkan. Kemudian di sini ada baterai kontrol teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat baterai kita apakah berkurang atau tidak, bisa dilihat dari sini. Baterainya ini adalah 1000 mAh teman. Ini cukup bagus, cukup lama kita pakai live streaming. Ada echo teman, echo bisa kita tambah teman. Nah ini echo-nya ditambah, akhirnya echo-nya ada pengaruhnya teman. Echo-nya kita tambah seperti ini. Jadi kalau saya pakai echo ya tidak terlalu banyak juga teman. Seperti ini cukup ya. Kemudian ada primal sound. Coba kita aktifkan primal sound teman-teman. Nah ini primal sound seperti ini, suaranya primal sound. Kemudian kita pindah ke recording studio. Nah ini hasil recording studio. Kita klik pro. Nah ini pro teman-teman. Pro-nya seperti ini, lebih jelas ya, profesional. Ada pop juga, klik pop. Nah ini popnya kita aktifkan. Kita ganti MC. MC seperti ini. Suaranya kurang keras MC teman-teman. Kemudian change voice, kita bisa klik change voice. Change voice. Nah ini seperti suara anak-anak teman-teman ya. Kita klik lagi, coba change voice. Nah ini penjual kurat juga sudah hadir. Penjual kurat, kita klik lagi. Nah ini suara anak kecil. Klik. Anak kecil. Jadi untuk mengubah Suara ada di sini teman-teman. Coba halilintar, kita klik halilintar. Halilintar seperti ini teman ya. Jadi halilintar ini untuk menormalkan juga, menormalkan suara dari change voice seperti tadi. Coba kita kembali ke pro teman-teman ya. Nah ini ke pro, kita aktifkan pro-nya. Kemudian teman-teman kita lihat lagi karaoke. Ini biasa kalau kita menggunakan karaoke, klik di sini kita bisa karaokean. Kemudian ini ada efek teman-teman ya, efek yang bisa kita gunakan dari bahan silikon ini cukup bagus. Coba kita klik chat. Nah ini chat teman-teman. Ada din. Nah ini suara din. Ada K927. Nah itu 927. Kemudian kiss. Ada juga gunshot. Tembak, tembak. Ada ya. Ada louder. Ada pop biji. Oh asik juga. Ada ke guys. I love it. You guys are Coba so musiknya great. kita kurangi teman. Musiknya kita kurangi. Ada Kak Awi Watts. Awi Kewat. Nah seperti itu. Ada Kak Mary. Nah seperti suara Kim teman-teman. Ada Kak Slash. Ada applause. Ada giggle. Giggle ini suara ketawa teman. Ada Kak Awe Sam. Awesome. Ada Kak Didin. Nah itu teman-teman, fitur-fitur atau efek-efek yang ada di Soundcard F998. Jadi itu teman-teman hasilnya. Suara ini, suara yang kita bicara ini teman, memakai Soundcard F998. Kita musiknya kita tambah. Jadi di sini teman, sebelah sini ada LED yang bergerak-gerak, ada mikrofon, ada musik juga, ada headphone, ada di sini. Semuanya ada di sini.
Jadi ini menurut saya cukup baik menggunakan F998 daripada kita pakai soundcard yang seperti ini teman ya. V8, soundcard F8 kalau dibandingkan dengan ini teman, jauh teman ya. Jadi lebih baik pakai ini, pakai soundcard F998. Nah itu sahabat Kang Udin Official, yaitu mengenai unboxing yaitu soundcard F998. Ini saya pikir cukup lumayan untuk kita pakai dalam live streaming kita, baik di TikTok ataupun di Snack Video. Karena dengan memakai alat ini ternyata membantu kita agar suara kita jauh lebih baik teman-teman, dengan menggunakan soundcard F998. Itu yang bisa kita bagikan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.